jalannya menanjak gitu. Terpaksa saya harus turun dari motor. Saat ini perkiraan berada di ketinggian 900 mdpl ya. Oh, berarti kuning-kuning itu naik ke sana? Ya. Itu sampai Pucuk ya, Mas? Aslinya apa mau gak jauh kan? Oh, berarti Ya. situ ya? Ya, pokoknya itu mau enak jalan sing nyempal Mas ya. Mas langsung ini terus. Sisi Kanan, kiri kok ambil Mas. kanan terus. Kiri apa kan? Kalau. Iki Rono. Oh iki toh. Oh. Iki ini naik terus. Ambil kanan terus pokoknya lah sampai ini jalan Semalan. Oh, pokoknya ada dua jalur pilih kan. Ambil kanan terus. Itu ada tanda-tandanya enggak? Ya pokok cuma jalan itu toh Mas. Jalan ke situ toh. Ya, jadi ini naik ke sana ya, Mas? Ya. Paling nggak tahu ke sana ya paling lama ya 15 menit. Oh, 15 menit ya. Jadi itu ya kuning-kuning itu ya, Mas? Ya pokoknya dekatnya itu ada jalannya itu. Itu naik ke sana ya, Mas? Ya. Oke. Ini 24 jam ya warungnya? 24 jam. Oke. Serius ya? Ya, itu kono. Situs Batu Tulis pemirsa. Itu menurut sejarahnya tempat moksa. Tempat moksanya Mahapati Gajah Mada dan Mahapati Keboiwa yang berasal dari kerajaan di Pulau Bali. Untuk sampai di lokasi perlu stamina yang sangat prima pemirsa, Kenapa harus prima? karena jalanannya penuh dengan akar-akar dan Podo ae karo ndaki ya gitu. iya, sama seperti mendaki. Suhunya sekitar berapa derajat Mas Anas? Sekitar 18-an ini. Sangatlah dingin tempatnya pemirsa. Ngiri lagi bos, nganan loh. Nganan dirak dalan nih. Sana. Pandan nggak sih? Kok jamur bodi Nas? Di Teh. jamur tahe. Apa iki? Oh, iki anu karet iki. Jamur teletong, karet opo jamur? Apa iki? Jamur teletong. Jamur teletong. Oh. Jamur teletong pemirsa. Penemuan baru. Itu beracun ya.
Teksturnya apa ya? Empuk. Oh, teksturnya keras bangsa. Empuk undasmu. Patas. Kasih tempuk berusaha Empuk jenenge. Astagfirullahaladzim. Itu nasar kami kelabang. Ini masalah kelabang merah yang mendiami Raffian. Nah, Oh itu dah. Oh iya. Cocok cuma sandal. Ada kelabang yang sedang mendiami pohon. Menunggu. Sama aku nang isor ade iki oke ngono lho, Mas. Coba sih sangat gede yuk. Ya, nang isor iso nyatek skill ya. Nganu bane berkamuflase kelabang. Nek biru-biru wit. Sama aku nang isor barang. Witek udah. Oh, keputek. Nyontek nih. Iya, sik nyontekne sempet. Pajane wis sepatu, Mas. Mas gendut kok gak ikut, takut ya. Daun talak gitu. Di sini banyak tanaman-tanaman liar. Ada tumbuhan paku juga. Bambu-bambu liar. Dan lebih banyak lagi pohon-pohon yang besar seperti di hutan beneran. Kalau ini mungkin sering dijamah warga. Saya kira itu lokasinya 100 meter atau 200 meter. Terjal bisa, harus waspada. Yang terutama jangan sembarangan menyentuh pohon karena banyak hewan-hewan seperti kelabang, kalajengking, semana ya kalajengking, Ya. ataupun lintah-lintah hutan sangat banyak sekali Indonesia. Ini ada, setiap ada pohon ada tanda merah. Artinya apa mas? Harus berhenti untuk istirahat. Karena Saya sering menjumpai tadi di bawah tali rafia merah. Rafia. Dan yang menunggu itu sosoknya kelabang. Tadi sempat rekam kamera fakta. Ini ada lagi pemirsa, simbol merah. Ini tidak boleh dipegang pemirsa. Itu mungkin tanda kalau emang ini jalur ke Batu Tulis pemirsa. Semua warga dikasih tanda biar Tidak tersesat. oh ya tersesat tadi malah. Iya. Ya tandanya abang terus sih, ini kuning ya, biru. Oh di jero ini mas. Belum ya begini ya. Tak bahasa Indonesia secara di situs Batu Tulis pemirsa. Di sini juga ada kamar mandi, tapi tidak ada penerangan dan pencahayaan selama bisa. Ada sebuah bangunan ini. Bagi yang haid dilarang tidak saat-saat mengikat batu, tidak kencing di sembarangan tempat, tidak merusak bunga, tidak berpacaran, tidak membuang sampah, jaga kebersihan. Terima kasih. Siap. Sri Karang Bunci.
Gimana Mas Anas yang Anda rasakan? Masih sangat dingin dan berbeda pemirsa. Lihat bulu kuduk berdiri pemirsa. Di bulu kuduk berdiri. Cakep sih. Nah, Wah, biasa. ora piye to? Merinding ya, wedi. Ini. Ada wedi ya. Ora wedi pemirsa. Sing bisa. Cara budurnya dhewe iki. Kan sing Endi to kate? Nah, juru kunci ya. salah silaturahmi Mas. Kuwi nomor. Telepon. Itu Mas. Tambang. Eh? Tambang. Untung. Duh, divising ya ya. Yang sing-sing no. Endi? Jangan malah no. Larono Kak. Loro iki lho. Ada apa aja nih bersama? Ada bendera merah putih. Bener lah, jiwa dan ragaku kau korbankan demi persatuan dan kesatuan Nusantara. Pengurus pusat Pesemetonan Sri Karang Sungsung, Ketua Umum Jrumade Suputra Karang. Wong Bali sih Mas. Iya. Ya, mana? Divising aku. Mau tadi. Ah itu Mas ya. Jadi salahmu mangan nih tetap. Oke, pemirsa lintas malam, Mas Anas perutnya terasa sakit pemirsa. Entah karena kebanyakan makan atau masuk angin atau benturan energi pemirsa. Katanya sudah tidak dapat diempet, tidak dapat ditahan pemirsa. Oke, terpaksa kita tunda dulu, kita mengantar Mas Anas karena tidak berani sendiri pemirsa. Mungkin ada setelah berdirinya kerajaan Majapahit juga ada masih berdiri beberapa kerajaan seperti Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Dan waktu itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kemudian setelah perang Babat misalnya melawan pasukan Pajajaran, kemudian juga ada peperangan lagi, mungkin ada sebuah kerajaan di Pulau Bali dan dipimpin oleh Patih Sakti bernama Keboiwa untuk membumi hanguskan kerajaan yang ada di Bali. Mungkin terlebih dahulu harus mengalahkan Patih Keboiwa terlebih dahulu, sehingga berbagai taktik digunakan oleh Mahapatih Gajah Mada agar bisa mengundang Patih Keboiwa ke tanah Jawa. Kemudian waktu berada di area kerajaan Majapahit, sang Patih Keboiwa dikepung dan diserang oleh Patih Gajah Mada. Tetapi Patih Keboiwa tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Padahal pertamanya itu awal mulanya diundang secara baik, diundang secara halus dan dijamu, mungkin tiba-tiba kok diserang, tiba-tiba disergap oleh pasukannya Patih Gajah Mada. Kemudian sebelumnya ada beberapa pertarungan sengit sampai akhirnya sang Patih Keboiwa bertanya, kenapa kok kamu begini, tiba-tiba berubah menyerang saya?
apa tujuan kamu? Sang Keboiwa berkata bertanya begitu kepada Patih Gajah Mada. Kemudian sang Patih menceritakan dengan jujur bahwa sang Patih Gajah Mada benar-benar ingin menyatukan Nusantara. Oleh karena itu harus menaklukkan terlebih dahulu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Pulau Jawa, termasuk kerajaan Bali. Kalau belum ditaklukkan pemirsa kerajaan Bali, mungkin menurut sang Patih Gajah Mada tidak akan berdiri Nusantara itu. Majapahit tidak akan luas invasinya. Oleh karena itu, setelah dijelaskan oleh sang Patih Gajah Mada bahwa tujuannya itu ingin membangun Nusantara, ingin menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dengan begitu Patih Keboiwa rela dikalahkan oleh sang Patih Gajah Mada. Jadi cerita singkatnya seperti itu. Jadi sang Keboiwa itu bukannya kalah bertarung atau mungkin kalah dalam peperangan, tidak, karena melihat pandangan dari Patih Gajah Mada, melihat visi misi Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara, sehingga Keboiwa mungkin rela mengorbankan jiwa raganya jika itu kemauannya Patih Gajah Mada. Kalau perihal kesaktiannya, mereka berdua sama-sama sakti pemirsa. Dan mungkin setelah menaklukkan beberapa kerajaan seperti kerajaan Pajajaran, kerajaan Bali dan sekitarnya, invasi dari kerajaan Majapahit tidak sampai di situ. Kerajaan Majapahit juga keluar dari Pulau Jawa dengan melewati samudra-samudra, melewati laut-laut menggunakan kapal-kapal perang zaman kerajaan dahulu pemirsa. Jadi pada waktu zaman kerajaan, armada-armada dari kerajaan Majapahit juga tidak kalah hebat, karena mungkin kerajaan terdahulu menyadari bahwasanya Nusantara ini banyak sekali pulau, banyak sekali perairan-perairan yang sangat luas, sehingga untuk memperkuat wilayahnya juga membangun beberapa kapal perang pemirsa, yang dilengkapi dengan persenjataan seperti panah atau mungkin pelontar-pelontar meriam manual, karena pada waktu itu mungkin belum ada mesiu, belum ada meriam-meriam yang memakai sumbu. Jadi dulu itu sangat terkenal sekali pemirsa kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Bahkan raja pertama dari kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Nah, itu merupakan raja pertama dari kerajaan Majapahit yang pernah menaklukkan kerajaan Mongol yang datang ke Pulau Jawa. Jadi sebenarnya pemirsa, sebelum Patih Gajah Mada itu, Raja Raden Wijaya itu juga menggunakan taktik yang sedikit licik pemirsa, tetapi sangat efektif dan efisien untuk menumpas musuh-musuhnya. Padahal dulu itu Raden Wijaya sudah ditawan oleh Raja Jayakatwang di kerajaan Kediri. Kemudian waktu di daerah mungkin Wilwatikta pemirsa, di daerah Mojokerto, ketemu sama kerajaan Mongol dari Cina. Kemudian dengan menggunakan penerjemah pada waktu itu bertanya, untuk apa kamu datang ke sini? Kemudian dari kerajaan Mongol menjawab, saya ingin mencari kerajaan Singosari dan saya ingin meruntuhkannya, karena kerajaan Singosari itu hebatnya terdengar sampai di negeri Cina. Tetapi kerajaan Mongol itu pasukannya tidak menyadari bahwa
Kerajaan Singosari sebenarnya sudah runtuh terlebih dahulu, yang telah dikalahkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Sehingga dengan menggunakan taktik liciknya, Raden Wijaya itu membohongi pasukan Mongol. Oh iya, kerajaan Singosari itu ada di sebelahnya Gunung Kelut gitu, bilang gitu. Padahal itu kerajaan Kediri. Mungkin sudah terhasut mungkin pasukan Mongol. Kemudian Raden Wijaya menawarkan diri, bagaimana kalau saya bantu? Apa imbalannya? Saya siap membersamai kamu gitu. Raden Wijaya beserta pasukannya gitu. Kemudian kemungkinan menurut yang pernah saya baca itu dapat hadiah mungkin perhiasan sama kuda. Jadi Mongol itu mau dibantu oleh Raden Wijaya menaklukkan Singosari, padahal itu kerajaan Kediri beda, yang masih dipimpin oleh Jayakatwang. Kemudian bersama-sama pasukan Mongol menyergap kerajaan Kediri dengan pasukan yang besar dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi waktu itu sangat morat-marit misalnya. Kerajaan Kediri sangat morat-marit sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan oleh kerajaan Mongol yang dibantu dari belakang oleh Raden Wijaya. Itu sebelum ada Majapahit berdiri pemirsa. Kemudian setelah menaklukkan area kerajaan Kediri, Raden Wijaya itu Raden Wijaya bilang ke Mongol, itu kerajaan Kediri masih ada sisa di sini gitu, ayo ikut saya. Nah, kemudian pasukan Mongol mengikuti Raden Wijaya, yang pada saat itu diarahkan oleh Raden Wijaya itu diarahkan ke hutan-hutan yang mungkin pada waktu itu masih daerah rawa-rawa begitu, sehingga menyulitkan akses dari kerajaan Mongol pemirsa. Jadi pasukan Mongol itu kesulitan melewati perhutanan gitu, ke hutan-hutan itu. Sedangkan pasukan Raden Wijaya itu sudah senior, sudah sepuh gitu, sudah pro lah kalau masalah medan di hutan-hutan itu. Sehingga waktu pasukan Mongol beserta kereta kudanya melewati rawa-rawa itu langsung disergap oleh Raden Wijaya benar. Tanpa berkata-kata langsung disergap oleh Raden Wijaya, sehingga semua pasukan Mongol hancur. Jadi itulah dulu taktik yang digunakan oleh Raden Wijaya. Kemudian waktu itu karena pasukannya sudah berkurang, kemudian Raden Wijaya meneruskan perjalanannya sampai di daerah pertamanya yaitu di Milwatikta tadi misal. Sampai di situ menemukan buah Mojopahit, dan di situ kisah awal mulanya Patih Gajah Mada berkata akan menyatukan Nusantara yang disebut dengan Sumpah Amukti Palapa misalnya. Jadi awal mulanya di situ. Waktu perjalanan entah nggak tahu arah mau kemana, di daerah Wilwatikta itu ada buah maja yang pahit itu. Kemudian bersama rombongannya Raden Wijaya dan Patih Gajah Mada menemukan buah tersebut. Pada waktu itu dengan semangat perjuangan, Sang Patih Gajah Mada langsung diangkat menjadi patih oleh Raden Wijaya. Jadi awal mula kerajaan Mojopahit dari situ, dan masih panjang lagi hingga mungkin 400-an tahun berjaya Mojopahit, dengan banyak seiring berjalannya waktu itu berganti-ganti raja dan berganti-ganti patih gitu ya. Oh yes. Oke, pemirsa, kita istirahat dulu sebentar sambil menyalakan dupa pemirsa. Entek izin. Oke,
Jadi pemirsa, media dupa itu kalau satu itu untuk apa mas? Mas Anas. Jadi satu itu ada artinya, misalnya dua juga ada artinya maupun tiga. Kalau tidak salah itu ya, lima itu untuk ya untuk apa ya, sebagai tanda penghormatan. 3 atau 5 itu penghormatan. Kalau 7 itu biasanya berdoa atau 9. Kalau 1 itu ya juga penghormatan, 1, 3 atau 5. Sekarang kita mau menyalakan 3 misalnya, 3 dupa atau 5 langsung Untuk menghormati. Kalau nggak salah ya pemirsa, 5. Kalau berdoa kita mungkin berdoa hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kepada leluhur, ada mungkin patih-patih terdahulu, kita penghormatan dan berterima kasih karena atas perjuangannya. Korein Agar lebih tenang. Kalau menurut tulisan Nabi misalnya waktu berangkat itu tempat moksa, misalnya tempat moksa itu biasanya dinamakan petilasan. Tapi waktu saya lihat referensi di Google itu katanya pernah bertarung di area sini gitu, dan ada sumurnya gitu loh. Kalau orang dulu itu bertarung itu kalau ada orang sakti itu pasti dimasukkan ke sumur baru ditutup batu. Kurang lebih seperti ceritanya Lembu Suro dan Mahesa Suro itu bisa. Yang ke depan kita juga akan melaksanakan ke sana, pemirsa. Yang di Klot ya? Oke, situ saya Klot. No, patung wih. Patung Lembu tahun Suro. piro? Tahun piro? Masa enak tuh? Enak. Patung Lembu Suro. Anginnya cukup kencang lah. Agak kesulitan. Semakin dingin. Angin bertiup kencang. Sekarang pukul 01.30 pemirsa. Ini bisa dupa. Kalau untuk penghormatan itu bisa Hong Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng atau Rahayu gitu. Karena orang-orang pada zaman terdahulu itu agamanya Hindu misalnya. Ini Mas Anas. Iya. Belum masuk Islam. Ajaran Islam belum ada di Jawa. Oh, sisi setika ini nganu lemes. Wis masuk. Udah lagi tak. Tak apa dulu ya Pak. Dia tuh geser Pak Iti mana mah? Aku jeblon paling blon tuh aku. Geser Saiti. Coba. Oleh pacaran malah nyekek kan. Nah, Waduh. ini lebih afdol itu kita rokokan dulu pemirsa. Malah itu dulu, Bos. Iya, maksudnya merenung dulu, ambil rokokan, dirasakan eksistensi yang ada di sini. Siapa tahu patihnya muncul gitu. Karena kalau moksa itu jasadnya itu biasanya hilang, menyatu dengan alam. Apa? Sisi tok, gelis mental. Maaf ya pemirsa, ini mungkin waktu penguploadan tidak ada subtitle pemirsa karena durasinya panjang dan saya juga sibuk, mungkin memakan waktu bisa sampai 3 hari kalau ada subtitle. Dan sekarang YouTube itu sudah ada fiturnya subtitle otomatis misal. Jadi kalian pencet di pengaturan, kemudian ada tombol CC itu kalian klik itu sudah nanti muncul subtitle, dan klik bahasa Indonesia jangan bahasa Arab. Mana
Dan saya lihat di beberapa channel-channel YouTube itu di beberapa daerah itu juga ada peninggalan dari Gajah Mada itu juga berupa batu yang menancap ke tanah, dan katanya pemirsa itu nancapnya itu tidak ada ujungnya, mitosnya begitu. Tapi yang namanya batu mungkin di bawahnya yang nancap itu juga mungkin besar pemirsa. Tapi yang muncul di atas itu meskipun kecil, bawahnya bisa jadi besar. Dan perlu diingat, kita sebagai warga negara yang baik, kalau datang ke tempat wisata Kak nomikmu. Tapi iki wis krungu ataupun tempat-tempat bersejarah, mohon tidak merusaknya dengan tulisan-tulisan yang kurang baik bisa itu. Biasanya yang sering itu gambar apa mas? Gambar-gambar yang Gambar-gambar tidak patut untuk dilihat anak di bawah 18 tahun. Tapi ya gimana ya, ini Jawa. Tapi kalau di daerah Bali, gambar-gambar yang begini misalnya, yang begini, terus kemudian ada huruf W-nya itu W. Nah itu sering kita jumpai kalau di Bali. Itu jadikan aksesoris, patung tuh. Kalau di Jawa itu hal yang tidak kurang etis. Kita boleh mengambil foto dan boleh meninggalkan, itu cuma jejak pemirsa. Jadi untuk sampah harus dibawa kembali ke Ini utes mau gua ini kan abu. abu. Kalau sampah mungkin bisa apa? Bisa hilang, iya. Atau bisa ibaratnya apa? Rencek lah, remuk lawi, gak apa-apa. Kalau plastik kan tidak bisa remuk, terurainya kan tidak bisa terurai. Kalau plastik, kalau kertas, batang rokok itu dibuang mungkin masih nggak apa-apa. Jadi di sini tempat untuk beribadah itu sangat nyaman pemirsa, situasi pun sangat mendukung bila ingin bertapa menyendiri. Itu tempat yang rekomendasi lah untuk bisa menyatu dengan alam. Oke Mas Anas, sekarang pertanyaannya kenapa dinamakan batu tulis Mas Anas? Padahal tidak boleh dicoret-coret Mas Anas. Kenapa dinamakan batu tulis? Tulis. Apa karena mungkin dulu ditemukan tulisan atau ada tulisan mungkin di batu? Ada tulisan sejarah. Cuma di satu batu itu ada batu besar yang terbelah pemirsa. Jadi itu tidak mungkin terbelah oleh alat di zaman dulu. Belah kekuatan orang-orang terdahulu yang Pancasona masyhur memiliki tirakat-tirakat yang diincep nih ya waktu ini ya. Ini mestinya jeru nih, ya gak jeru gue boleh nih sampai nangap buat ya. Ambruk nih ADW bro. Berwok jeru kuncinya tekau itu gitu. Ada suara buruk kayak gagak tadi. Jadi negara Indonesia itu atau Nusantara itu sebagai wujud mungkin cita-cita yang sudah dicapai pemirsa. Karena dulu itu kan kerajaan terpecah belah, banyak kerajaan di Pulau Jawa, sehingga menjadi satu kesatuan Nusantara atau negara Indonesia. Jadi harapannya itu pemirsa, semoga kedepannya itu negara Indonesia itu dari negara berkembang menjadi negara maju, dari negara yang mungkin warganya sudah pintar tapi kurang jujur menjadi warga negara yang jujur, dan menjadi negara yang pejabat-pejabatnya itu jujur juga, pejabat-pejabat yang tidak korupsi pemirsa. Jadi sebuah negara itu juga tergantung
maju tidaknya itu tergantung rakyatnya, tergantung pejabat-pejabat pemerintahnya pemirsa. Jadi ada beberapa kerajaan terdahulu itu lengser ya karena kesroh pemirsa, ada terpecah belahnya di dalam pemerintah kerajaan tersebut misal seperti punggawa-punggawa, patih-patih rajanya itu tidak selaras misal, yang bisa menyebabkan terpecah belah. Jadi negara seperti sekarang ini juga bisa terpecah belah loh. Mungkin pejabat-pejabatnya sudah korupsi, pejabat-pejabatnya tidak sesuai visi misinya waktu menjadi calon dulu. Karena banyak pejabat itu hanya sekedar janji-janji saja, katanya mau membangun, mau memperbaiki, tapi nyatanya malah korupsi, malah merusak, malah makan uang rakyat. Jadi harapannya semoga Indonesia tidak ada pejabat-pejabat yang korupsi lagi ya, meskipun mungkin sulit tapi ya diminimalisir mulai dari diri kita sendiri, misalnya belajar menjadi sosok pribadi yang jujur, dan kita juga menanamkan kebaikan, menanamkan kejujuran kepada orang sekitar kita, kepada anak-anak kita misalnya, agar senantiasa berperilaku jujur. Tuh, misal kita ada anak-anak, kita juga mencontohkan apa itu kejujuran, bagaimana jujur itu. Oke, misal sekarang ekspornya sudah selesai dan tim lintas malam mengucapkan terima kasih, dan saya harap kalian suka dengan konten-konten eksplor, dan saya juga dan tim lintas malam juga minta saran dari kalian lewat komentar kalian, saran tempat apa saja yang perlu kita kunjungi atau kita ekspor misalnya. Jadi bisa kalian tulis di komentar, nanti kalau ada waktu bisa kita kunjungi tempat tersebut. Kalau kalian mungkin ingin ikut kita ekspor juga boleh pemirsa. Nah, kita terbuka untuk umum. Kalau ingin bareng-bareng membuat konten ekspor bisa kolaborasi, juga bisa kita saling belajar juga, atau mungkin kita juga bisa mungkin membutuhkan rekrutmen paranormal misalnya. Kalau kalian mungkin ada yang bisa merasakan eksistensi bisa gabung dengan kita gitu. Diutamakan perempuan gitu. Kalau Mas Anas itu cari yang perempuan gitu. Untuk perjalanannya pulang nanti kita tidak akan merekam ya, karena memori sudah penuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duponya biar di sini saja Mas Anas. Handy bos. Kekuatan orang-orang leluhur kita. Ini misalnya kata Mas Anas, ini salah satu bukti kekuatan leluhur kita, misalnya bisa mengangkat batu sebesar ini dengan dua tangan. Ini ada sedikit air berbeda dalam hati. Apa? Remesan itu penggubur.